Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yunus Mirza, fisioterapis. Di video kali ini saya akan membagikan tips cara merawat termurah dan terbaik pada kasus atau pada penderita pengapuran sendi lutut atau osteoartritis. Ya, langsung saja, ini adalah cara terapinya seperti ini. Yang pertama yang harus kita siapkan adalah pertama pelumas. Bisa menggunakan hand body ataupun minyak biasa, yang penting licin. Bisa baby oil, bisa minyak massage oil, ataupun kalau sudah tidak ada bahan ini bisa juga pakai sabun cair. Dikasih air, kita pelumasi semua, kita istilahnya balurkan atau kita usapkan ke area yang otot yang mau kita terapi. Nah, pertama langsung saja area mana yang harus kita rangsang atau stimulasi. Yang pertama adalah otot-ototnya. Jadi pembentuk otot sendi lutut ini semua kita harus riliskan atau kita kendorkan atau kita buka semua pembuluh darahnya. Yang pertama adalah otot paha bagian depan, otot quadriceps. Yang kedua adalah otot paha belakang, otot-otot hamstring. Yang ketiga otot di bawah tempurung lutut, otot betis bagian depan, sama otot betis bagian belakang sini. Pertama ini harus dirilis. Jadi semua sirkulasi darah di area pembentuk sendi lutut ini kita harus perbaiki. Itu hal yang pertama. Caranya sangat mudah. Kita balurin dulu pakai minyak. Nah, minyak yang saya semprotkan ini ya minyak massage biasa, cuma pelicin. Oke. Nah, ini pokoknya minyaknya harus banyak, jangan sampai nanti minyaknya kurang licin. Jadi pokoknya pakai minyak licin yang tahan lama itu paling bagus. Seperti itu. Nah, lalu alat yang selanjutnya adalah ini gogi. Nah, kita pakai gogi ini untuk istilahnya menggosoknya, untuk membuka darah di otot-otot, untuk melebarkan pembuluh darah. Jika tidak ada alat gogi, bisa juga pakai ujung botol yang ada geriginya. Misal ujung botol UC 1000 atau minyak tawon ataupun deodoran, pokoknya yang ada geriginya, dari kaca yang ada geriginya. Oke, langsung saja seperti ini. Kita gosok-gosok saja. Paha bagian depan sini kita gosok seperti ini. Nah, pokoknya paha mulai dari samping, paha di tengah, sama bagian dalam kita harus gosok seperti ini. Kalau pertama kali yang baru nyoba dengan metode yang saya berikan ini, awal-awal akan terasa banyak gerinjelan di area sini. Itu kalau pas digosok ini akan terasa sakit. Jadi gosoknya tidak usah langsung ditekan, jadi pelan-pelan aja. Pelan-pelan sampai kendor seperti itu. Nanti itu kalau sudah atasnya kendor, di bawah kulit kendor, bisa juga nanti tekanannya ditambahkan. Dan juga ngegosoknya ini tidak usah terlalu cepat-cepat, pelan-pelan saja. Seperti itu. Sambil dicari otot yang paling gerenjel di mana, itu yang digosok-gosok. Nah, intinya pokoknya semua otot paha sini harus rata. Nah, cari nanti yang paling sakit. Misal, oh sini lebih sakit dibanding ini, ya udah sini optimalkan. Oh, ataupun yang di dalam sini lebih sakit, dioptimalkan. Jadi gosoknya jangan di satu sisi terus. Jadi umpamanya udah di paha tengah, pindah lagi ke sini, nanti pindah ke luar. Nah, kalau sudah lama pindah lagi ke tengah, pindah keluar. Pokoknya bolak-balik terus. Arahnya bisa dari atas ke bawah, bisa bawah ke atas, bisa sirkuler seperti ini, bisa gini, horizontal, vertikal, terserah. Bisa zigzag seperti ini ya juga bisa, terserah. Jadi cara ini sangat gampang. Nah, setelah di sininya semua kendor rata, istilahnya agak kendor rata, sudah juga keluar tanda
agak merah biasanya karena pembuluh darah sudah lebar di permukaan kulit. Pindah ke area agak sini, agak ke bawah, agak samping sini, ini seperti ini. Di samping tempurung kita gosok perlahan-lahan saja, kita gosok seperti ini. Ini cara umum yang harus diterapkan pada penderita pengapuran sendi lutut. Jadi kalau orang sudah pengapuran sendi lutut, otomatis lututnya, apalagi kalau sudah grade 2, grade 3, nah itu lututnya sudah nggak berbentuk seperti ini. Cekungan-cekungan sini udah nggak kelihatan, tapi lebih kembung seperti ini, kayak bengkak seperti itu. Nah, kita gosok di sininya, di sekitar tempurung bagian luar, gosok. Setelah itu tempurung di sini, di atas tempurung kita gosok sampai menuju tempurung bawah sini juga, langsung gini juga bisa. Ini kalau orang pengapuran digosok ini pun akan terasa, sakitnya akan terasa. Pelan-pelan saja. Cara ini bisa diulang seminggu 2-3 kali. Kalau setiap hari boleh, asal tidak jarum. Misal digosok-gosoknya sini tidak menimbulkan jarum, tidak apa-apa, sehari sekali. Setiap hari, minimal durasinya 30 menit, itu minimal. Maksimal bisa sampai 1,5 jam. Gosok-gosoknya mulai dari paha depan, paha belakang, betis depan, betis belakang, itu 1,5 jam gosok-gosoknya saja. Nah, lama kalau pengapuran ini karena rumit kalau sudah mengalami pengapuran. Selanjutnya di area sini, lutut bagian tengah ini. Nah, lutut bagian tengah ini kita gosok. Nah, ini juga area yang paling sakit biasanya di ini, di area pes anserius ini, tempat tendon-tendon bertemu di sini. Tendon itu ujung otot yang nempel di tulang. Nah, ini biasanya kalau orang nyeri lutut yang sudah lama, misal kayak pengapuran seperti ini, area ini yang paling sensitif, area sini sama belakang sininya. Kita harus gosok-gosok terus seperti ini, pelan-pelan saja. Nah, kalau di video ini kan saya tidak sampai 30 menit ataupun tidak sampai sejam bahkan gosoknya. Kalau di rumah harus minimal 30 menit ataupun bisa sampai 1,5 jam gosok-gosok seperti ini. Yang penting intinya telaten. Kalau tidak telaten menggosok sendiri, ya minta digosokkan ke orang lain. Kalau tidak telaten, ya ke fisioterapi terdekat untuk terapi, ataupun ke tempat terapi massage atau apa boleh, yang memang benar-benar bisa menangani seperti itu. Nah, juga saya luruskan, kalau pengapuran sendi lutut ini tidak bisa kita terapi sekali 2 kali langsung sembuh, bisa sempurna, tidak. Pengapuran sendi lutut ini mesti butuh proses, karena berbeda. Kalau nyeri-nyeri biasa, nyeri lutut biasa, bukan pengapuran, itu ya cepet. Nah, kalau apalagi kalau sudah usia 50 tahun ke atas, nah proses recovery-nya berbeda dengan pasien-pasien yang misalnya sakit lutut tapi masih muda, seperti itu berbeda. Recovery jaringan antara orang tua sama orang muda itu memang berbeda. Lebih lama, umumnya sih lebih lama orang tua. Jadi perlu ketelatenan. Oke, makanya saya ini buat video perawatan termurah, karena cara ini memang cara termurah untuk mengatasi pengapuran sendi lutut. Mungkin para penderita sendi lutut yang pernah berobat kemana atau minum obat apa, herbal apa, ataupun minyak apa yang sudah pengapuran, boleh komen di video ini. Mungkin bisa ngasih pengalaman, mungkin ada cara yang lebih baik dibanding cara saya ini, boleh di istilahnya boleh dibagikan di kolom komentar. Oke, setelah di tengahnya sini, pindah ke area bawah sini, area bawah sendi tempurung sini, area bawah ini. Nah, ini. Oke. Nah, pokoknya kalau pengapuran
pengapuran itu yang pertama yang harus, kan tergantung pengapuran itu kan levelnya kan banyak, meskipun di foto ronsennya misal grade 3, tapi di kondisi klinis, kondisi aslinya itu malah lebih bagus dibanding fotonya. Ada banyak kasus seperti itu, sudah difoto divonis grade 3 tapi kenyataannya lutut masih bagus, misal kayak seperti grade 1 banyak. Ada juga yang di fotonya bagus tapi kondisi klinisnya malah lebih jelek, itu juga banyak. Misal lututnya pengapurannya cuma grade 2 gitu, apa grade 1 tapi kondisinya kayak seperti grade 3, itu ya banyak. Nah juga yang perlu saya luruskan lagi adalah jadi sambil saya gosok, sambil saya cerita, istilahnya mengasih edukasi kepada pemirsa yang melihat video ini. Oh ya, dan juga yang kemarin banyak yang nggak suka, ya bukan banyak, ada berapa, 2 apa 3 orang nggak usah terlalu banyak ngomong, ya sudah di skip aja ataupun nggak usah dilihat video ini kalau umpamanya buang waktu bapak ibu yang tidak suka terlalu panjang. Saya cuma memberikan edukasi, semoga edukasi ini bisa bermanfaat bagi orang yang membutuhkannya. Kalau yang tidak butuh ya sudah nggak usah ditonton, nggak usah ditonton, cari video-video yang lain yang lebih singkat juga bisa. Jadi seperti ini, kalau orang sudah pengapuran pada sendi lutut, banyak yang menyarankan sebenarnya sudah pengapuran biasanya pas awal-awal radang. Nanti kalau di rumah tidak boleh jongkok, tidak boleh duduk di antara 2 sujud, tidak boleh menekuk lutut seperti itu, tidak boleh bersujud. Nah ini informasinya cuma sampai di sini. Jadi selamanya orang yang pengapuran lutut atau radang sendi lutut terjebak oleh kata-kata seperti itu, harusnya itu kurang lengkap. Yang tidak boleh ditekuk, tidak boleh jongkok, tidak boleh duduk di antara 2 sujud saat sholat, tidak boleh sujud itu ketika fase radang saja. Fase awal radang pas nyeri banget, ataupun pas radang pas merah itu wah udah pas sakit sekali, itu memang tidak boleh. Nanti ditunggu radangnya itu berkurang, biasanya radang itu sekitar 3-4 hari, bahkan bisa seminggu. Setelah 1 minggu radangnya hilang, ya boleh dilatih ditekuk lagi pelan-pelan. Kalau nggak ditekuk lagi atau nggak dilatih berjongkok ataupun tidak dilatih duduk di antara 2 sujud, selamanya tidak akan bisa menekuk, selamanya tidak akan bisa jongkok. Kalau dibiarin itu malah tambah kaku. Seperti itu yang harus saya tekankan, yang informasi yang harus saya luruskan. Memang kalau radang itu tidak boleh diapa-apakan dulu, cuma bisa dikompres dingin, minum obat anti nyeri ataupun anti radang. Tidak boleh digosok-gosok seperti ini pun tidak boleh. Nah kalau digosok-gosok kayak gini, dilatih nekuk, dilatih jongkok ketika radangnya sudah membaik, fase radangnya sudah lewat, baru kita gosok-gosok, nanti dilatih jongkok pelan-pelan, dilatih nekuk pelan-pelan, seperti itu. Itu yang harus dipahami pada orang penderita nyeri atau radang sendi lutut. Ini informasi penting tapi orang belum tahu, belum paham informasi tentang ini. Oke. Nah, setelah bawahnya di sini rata, langsung lanjut ke bawah seperti ini. Mungkin yang sudah sering menonton channel saya ini sudah paham dengan alur-alur untuk menyembuhkan nyeri lutut seperti ini. Sebenarnya lutut itu sama, polanya sama. Untuk nyeri lutut apa aja, polanya ya itu-itu aja. Otot yang dirangsang ya itu-itu aja. Tetapi berbeda dengan kasus pengapuran sendi lutut ini, dia lebih rumit. Kalau pengapuran sendi lutut juga yang lebih rumit itu adalah kasus-kasus orang kecelakaan atau cedera olahraga. Cuma penanganan awalnya atau penanganan selanjutnya itu tidak bagus. Jadi lutut tidak bisa lama, tidak bisa menekuk, ataupun lutut lama tidak bisa diluruskan, ataupun lutut lama ngancing di posisi seperti ini tuh juga lama itu. Karena serat-serat serabut ototnya itu udah mengeras. Seperti itu. Nah, setelah di sini kalau orang pengapuran lutut banyak juga ini, meskipun dibuat jalan ini kayak rasa ketarik, nggak nyaman di area ini. Tapi tidak semua. Nah, tetapi harus digosok semua. Meskipun rasanya tidak ketarik seperti ini, kalau awal-awal melakukan treatment ini harus digosok semua. Harus semua ini harus kena gosokan. Lanjut ke lutut di area ini. Lutut di bawah tempurung yang
sisi sini. Kalau sudah pengapuran lutut grade 2, grade 3 ya mesti sakit semua di sini. Kalau grade 1 biasanya sakitnya di sekitar sini aja. Sekitar sini sama sini. Nah, seperti itu. Kalau grade, tapi ya itu setiap orang beda-beda, cuma umumnya kebanyakan seperti itu. Kalau grade 2, grade 3 ya mesti semua sudah sakit. Oke. Nah, setelah di sini semua lancar, setelah semua di sini sudah kendor. Nah, ini terasa kendor, kita pindah ke area belakang. Nah, area belakang pun ini yang ada kunci-kuncinya, jadi yang harus kita stimulasi yang terpenting itu adalah sini, belakang lutut bagian tengah sama di dalam sini. Sini satu, tengah, di dalam sama ini luar. Di sini, di belakang lutut yang area sini. Nah, kalau orang sudah pengapuran lutut, coba ditekan di sininya. Ini meski sakit kaku di sini. Nah, ini harus dikendorin. Caranya bisa dari belakang dulu, kasih minyak lagi. Nah, ini yang bagian tengah, ini agak ditekuk gini, bisa agak lurus juga bisa. Terserah senyamannya. Yang penting kena gosokan seperti ini. Oke. Jadi orang yang udah pengapuran sendi lutut, darah-darahnya di sini di antara otot-otot itu nggak lancar. Juga coba biasanya kalau sudah orang pengapuran sendi lutut, urat-uratnya kelihatan, sudah varisesnya banyak. Karena situ terhambat sirkulasi darah sini antara arteri yang menuju ke seluruh tubuh sama vena yang mau balik ke jantung sini udah terganggu. Terutama kalau varises kan venanya itu terganggu, bebannya berat, makanya terjadi lekukan-lekukan seperti itu. Venanya nonjol-nonjol semua kayak varises. Nah, ini digosok belakangnya. Pelan-pelan saja, tidak usah terlalu cepat. Nah, ini sambil dicari yang paling ganjil mana itu digosok. Lalu di sini gosok. Setelah itu di sininya otot belakang yang bagian ini digosok seperti ini. Di kamera kelihatan ya. Oh ya, pakai yang sini aja, yang untuk yang lutut bagian bawah. Nah, ini seperti ini. Oke. Nah, ini kan sensitif. Pokoknya area-area ini kalau orang yang mengalami pengapuran lutut sensitif di otot yang di sini. Nah, ini. Sakit sekali kalau digosok seperti ini, pelan-pelan saja. Nanti setelah digosok ini akan terasa hangat. Sekitar lutut yang digosok terasa hangat karena pembuluh darah melebar. Jadi terasa hangat. Gosokan kayak gini kan juga menimbulkan efek hangat. Selain bisa memecah serabut otot yang lengket itu dengan alat bergerigi ini. Fungsinya alat bergerigi itu memecah serabut otot yang lengket, lalu dengan digosok dia menimbulkan efek hangat, efek panas, sehingga pembuluh darah menjadi lebar. Kalau pembuluh darah lebar, sirkulasi akan semakin bagus. Nanti diharapkan recovery pada jaringan yang sudah mengalami kerusakan, sel-sel yang rusak itu bisa merecovery lagi. Nah, kalau pengapuran sendi lutut ini tidak boleh dibiarin. Kalau tidak sering dirangsang kayak gini, zat-zat ini kalau di pengapuran itu ada namanya zat-zat yang bisa cepat merusak kartilago itu, tulang rawan atau tulang lunak itu. Kalau zat-zat itu banyak menumpuk di dalam area sendi lutut itu, dia bakal cepat mengikis si tulang rawan itu. Makanya kenapa sering radang, kalau kecapean atau apa, radang dia karena menumpuk zat-zat itu. Dia tidak bisa keluar di area itu, akhirnya dapat merusak si tulang rawan itu. Nah, sambil digosok ini, jadi gini, kalau sudah digosok-gosok seperti ini, bukan berarti Anda tidak perlu minum herbal atau nutrisi ataupun obat-obatan yang khusus, obat-obatan yang alami lah, yang khusus untuk memperbagus atau menyehatkan sendi lutut. Tetap harus, cuma efeknya akan lebih optimal kalau otot-otot di luarnya, pembuluh darahnya disiapkan, dibuka dulu, baru akan optimal. Kalau umpamanya kita
minum obat, minum herbal, kan itu harus beli mahal. Tapi nggak apa-apa kalau punya uang, ya boleh, monggo. Nutrisi semakin bagus, insya Allah istilahnya kandungan nutrisi-nutrisi tersebut yang dibutuhkan si lutut akan semakin terpenuhi. Tapi syaratnya otot-ototnya dulu dibuka, otot-ototnya, karena percuma nutrisi bagus tapi nggak bisa masuk ke sendi-sendi, di dalam sendi-sendi otot, di dalam sendi-sendi lutut itu percuma. Sudah minum obat banyak, cuma obat bagus, herbal bagus, tapi tidak berefek. Karena apa? Karena zat-zat atau vitamin atau nutrisi yang dibutuhkan lutut itu tidak masuk ke sendi lutut. Karena jalannya di sini masih terganggu, belum dibuka. Oke, setelah otot di belakang lutut bagian sini sudah lemas, lanjut ke sini, ke betis bagian belakang. Seperti ini. Nah, ini dia gosok seperti ini sampai ke bawah, sampai ke sini ya. Kalau pengapuran lutut, pasien pengapuran lutut juga kalau malam sering kram. Nah, ini fungsinya digosok-gosok seperti ini juga mengurangi kram saat malam hari ataupun saat setelah melakukan banyak aktivitas. Ini harus digosok-gosok seperti ini. Oke. Nah, kalau yang otot-otot besar seperti ini, paha depan, paha belakang, pahanya, dia cepat. Istilahnya kalau digosok-gosok jaringan yang kebuka, apa darah yang melebar, darah yang akan dilebarkan juga akan cepat terangsang. Karena pembuluh darah di sini banyak, berbeda kalau di area sini, area dekat-dekat lutut sini. Ini kan banyak tendon ini. Tendon itu ujung otot yang nempel di tulang, tapi seratnya itu tidak banyak darah, tidak banyak pembuluh darah di situ. Dia kuat, tapi kalau sudah banyak yang rusak atau banyak yang bermasalah, untuk recovery-nya lama. Makanya butuh terapi seperti ini. Oke, setelah di belakangnya anggaplah sudah lemas, sudah lentur. Nah, sudah lentur lagi, kita kembali ke depannya sini. Nah, ini kita fokuskan ke dekat-dekat ini, dekat-dekat tempurung lututnya. Mulai dari yang sini dia gosok ke sini, yang sini, nah, dia lebih dalam lagi. Tadi kan yang pertama cuma sebatas digosok, sekarang agak ditekan sampai ke gerenjel-gerenjelannya terasa, agak ditekan seperti ini. Pindah ke sini, ini agak ditekan. Pindah ke sini, ini agak ditekan sampai terasa gerenjel-gerenjelannya itu tadi. Nah, ini agak ditekan. Sini. Pas sekitar lutut agak ditekan. Ini agak ditekan. Oke, setelah agak ditekan lagi lanjut ke yang lebih dalam, bisa pakai ujungnya ini. Nah, ujung alat gogi ini dia seperti ini. Oh, ini terasa gerenjel, tekan. Tekannya 6 sampai 8 detik. Oke, lepas, cari titik yang lain. Nekannya ini pas saat gosok ini ketemu gerenjelan, tekan di situ. Dilepas, cari lagi, tekan, dilepas. Cari sampai mengitari di sini. Ini kan, nah, tidak susah menemukannya. Kalau pengapuran lutut mesti banyak itu yang gerenjel, tekan, lepas. Ini tekan, lepas, terus tekan, lepas. Seperti ini. Tekan, lepas. Tekan, lepas, tekan, lepas. Oke, setelah di sini semua hari itu pas sesi ini sudah lumayan lah yang ditekan-tekan, pindah ke sini. Kalau banyak waktu di belakangnya sini. Belakang lutut sini. Nah, ini pasti bergerenjel, tekan, langsung tekan pakai yang alat ini, tekannya 6 sampai 8 detik, tekan. Nah, tekan. Nah, kalau ini kan lama, jadi bisa seumpamanya dicicil, bisa sehari cuma depannya saja, besok hari kedua belakangnya saja, itu tidak apa-apa. Yang penting nanti optimal semua dalam melakukan treatmentnya. Lalu tekan yang di sini. Ini cari yang gerenjel, tekan. Cari yang gerenjel, tekan. Cari yang bergerenjel, tekan. Seperti itu. Nah, oke. Yap. Nah, cari yang bergerenjel, tekan. Cari yang bergerenjel, tekan. Oke. Setelah sesi ini semua selesai, misal sudah setengah jam atau 1 jam atau 1 jam setengah setelah selesai semua, cara terakhir adalah kita tepuk-tepuk seperti ini.
Tepuk lutut bisa langsung 2 seperti ini, bisa satu-satu seperti ini. Nah, bisa dari tempurung atasnya ditepuk seperti ini. Nah, tepuknya di sini bisa 1-2 menit di atas tempurung lutut. Lagi di sini bisa di samping-sampingnya sini bisa sampai terasa kayak merah hangat seperti itu. Nah, fungsinya ditepuk-tepuk ini tadi kan ini memecah atau menghamburkan zat-zat yang bikin peradangan pada sendi lutut itu. Zat-zat kimia yang bisa merusak sendi lutut itu dia harus ditepuk-tepuk ini biar terurai gitu. Dan juga biar darah baru masuk ke situ sehingga recovery akan terjadi. Oke, setelah ditepuk-tepuknya misal sudah ditepuk-tepuk semua sini sekitar 3-4 menit. Nah, diratakan lagi ini, dilus-lus seperti ini, lalu kompres dingin di area ini 10 menit, di area depan 10 menit, di area belakang 10 menit. Jadi kompresnya es batu, masukin di dalam plastik, kasih air, taruh 10 menit di sini. Oke, juga belakangnya 10 menit atau langsung nggak apa-apa. Belakang ambil berarti plastiknya 2. Ini sini, kamu sini 10 menit saja. Oke, maksimal 10 menit. Umpamanya cuma kuat 7 menit apa 8 menit atau cuma 5 menit nggak apa-apa, yang penting terakhir harus kena dingin seperti itu. Ya. Nah, juga dikompres dingin untuk mengurangi jarum-jarum saat awal habis di treatment seperti itu tadi. Nah, dan untuk gerakannya latihan pada sendi lutut ini bervariasi banyak sekali, bisa ditonton di video-video saya sebelum video yang ini. Yang saya tekankan ini untuk adalah gosok-gosoknya saja, dan juga bagaimana cara istilahnya cara merawat termurah dan terbaik pada kasus nyeri sendi lutut seperti ini. Oke, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Di video selanjutnya mungkin saya insya Allah akan memberikan berbagai gerakan untuk istilahnya supaya sendi lutut ini bisa lebih baik lagi, karena variasi gerakannya banyak. Macam-macam nanti, mulai dari yang ringan, sedang, bahkan yang sudah agak berat. Latihannya kalau udah kondisi lutut itu udah semakin baik seperti itu. Oke, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bisa bermanfaat. Akhir kata, salam sehat, salam bermanfaat.